Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agus Daryono, NIM 201923011, Program Studi Sistem Komputer, Fakultas Teknik Elektro dan Informatika Universitas Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Digital Marketing Strategi. Latar belakang, era digitalisasi yang semakin berkembang dengan pesat membawa dampak positif di skala bidang, dan salah satunya adalah digital marketing. Banyak para pengusaha, penjual maupun pembeli lebih dimudahkan dengan digital marketing yang sekarang cenderung lebih disebut dengan media online ataupun media sosial. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari digital marketing? Yang kedua, apa saja manfaat digital marketing? Yang ketiga, apa perbedaan digital marketing dan tradisional marketing? Dan yang keempat, apa saja strategi digital marketing? Tujuan penulisan. Tujuan penulisan yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian digital marketing. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat digital marketing. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan digital marketing dan tradisional marketing. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui strategi digital marketing. Pengertian digital marketing. Pengertian digital marketing sendiri di dalam perspektif seorang pengusaha atau bisnis lebih mengarah kepada sistem pemasaran dan menggunakan media internet atau yang sering disebut adalah jaringan online. Teori yang digunakan pada digital marketing yang pertama adalah content marketing atau pemasaran konten. Adalah sebuah cara menjangkau hubungan dan mempertahankan pelanggan lewat konten-konten yang berbasis kepentingan pelanggan. Kemudian teori yang kedua, search engine marketing atau teknik pemasaran produk. Adalah sebuah cara mencari informasi produk melalui search engine atau mesin pencari dengan mengetikkan atau produk yang akan dibeli. Kemudian yang ketiga adalah social media strategi atau strategi media sosial. Adalah sebuah cara memasarkan produk melalui media sosial seperti blog, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah konsep pull atau menarik, merupakan konsep yang menjelaskan bahwa konsumenlah yang aktif dalam pencarian informasi ataupun lainnya mengenai produk yang ingin dibelinya tersebut. Kemudian yang terakhir dalam teori digital ini adalah konsep push atau dorong, merupakan konsep komunikasi yang dilakukan oleh pemasar kepada calon customer atau customer bisa melalui email dan SMS. Indikator digital marketing, apa saja itu? Yang pertama adalah ROI atau Return of Investment. Dalam bahasa Indonesia, ROI disebut juga laba atas investasi. Dari sekian banyak biaya yang dikeluarkan untuk sebuah kegiatan digital, tentu harus mengetahui apakah kegiatan tersebut efektif atau tidak, memberi laba atau tidak bagi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah value exchange atau nilai. Menentukan value exchange di sini maksudnya adalah value atau nilai yang nantinya akan kita berikan kepada customer kita dalam memasarkan produk. Tujuan untuk value yang baik sendiri adalah untuk menciptakan loyalitas customer sehingga dengan begitu customer akan menjadi bagian yang tidak lepas dari kesuksesan pemasaran digital. Kemudian yang ketiga ada objektifis atau objektif, bisa dikatakan goal atau tujuan yang akan dikejar oleh seorang praktisi digital marketing dalam melakukan kegiatannya. Untuk strategi digital marketing sendiri itu tidak akan lepas dari objektif yang dibuat, sehingga perlu diadakannya diskusi yang panjang mengenai objektif sebelum melaksanakan strategi pemasaran digital. Kemudian yang keempat ada tactics and evaluation atau taktik dan evaluasi. Banyak teknik dan alat digital yang tersedia untuk mewujudkan target dalam pemasaran digital. Kemudian yang kelima adalah ongoing optimization atau pengoptimalan berlangsung. Hal yang paling menarik dari pemasaran digital adalah sifatnya yang dinamis, fleksibel, dan lincah. Artinya, seorang digital marketer harus dituntut untuk up to date seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian, manfaat apa saja akan kita peroleh dengan digital marketing?
Yang pertama adalah menghubungkan dengan konsumen internet, yang kedua adalah menghasilkan penjualan yang tinggi, yang ketiga adalah membuat lebih hemat, yang keempat adalah mengaktifkan layanan pelangganan real time, kemudian yang kelima ada menjangkau pengguna mobile atau smartphone, yang keenam ada membantu menghasilkan pendapatan tinggi, yang ketujuh menjaga posisi terhadap pesaing, yang kedelapan adalah membantu bersaing dengan pengusaha besar, kemudian yang terakhir adalah mempersiapkan untuk era Internet of Things. Sekarang kita perbandingan antara digital marketing dan tradisional marketing. Digital marketing sendiri adalah pemasaran yang merupakan suatu usaha atau memasarkan produk melalui jaringan online atau dengan media sosial. Kemudian tradisional marketing sendiri adalah teknik yang cara-cara lama atau cara-cara tradisional yang biasanya menggunakan media cetak seperti billboard, banner, flyer, atau koran. Kemudian digital marketing strategi. Davus Cravens menjelaskan bahwa proses strategi pemasaran meliputi 1. Analisis situasi atau situation analysis. Analisis situasi ini meliputi visi, struktur, dan analisis pasar, segmentasi pasar, serta pengetahuan pasar untuk memadu perancangan suatu strategi baru atau perubahan strategi yang sudah ada. Kemudian yang kedua ada perancangan strategi pemasaran atau designing marketing strategi. Tahap analisis situasi dalam proses strategi pemasaran mengidentifikasikan peluang pasar, menggambarkan segmen pasar, mengevaluasi persaingan, dan menilai kelemahan dan kekuatan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada pengembangan program pemasaran atau marketing program development. Tahap pengembangan program pemasaran ini meliputi portofolio produk dan manajemen strategi merek, rantai nilai, strategi promosi, dan harga. Yang keempat ada penerapan dan manajemen strategi pemasaran, implementing and managing marketing strategy. Pemasaran yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan efektif tanpa adanya strategi. Banyak sekali strategi-strategi yang digunakan dalam marketing digital. Berikut ini adalah jenis dari strategi. Yang pertama adalah pay-per-click advertising atau sering disebut dengan PPC. Merupakan mode pemasaran internet di mana pengiklan akan membayar biaya untuk setiap iklan diklik. Umumnya iklan tersebut dipasarkan melalui halaman Google dengan menggunakan layanan Google Ads. Pay-per-click bertujuan untuk menjangkau audiens yang melakukan pencarian sebuah keyword di Google. Ketika keyword dimasukkan, halaman pencarian akan memunculkan iklan dari website. Kemudian yang kedua ada Search Engine Optimization atau SEO, bertujuan untuk mengarahkan lebih banyak lalu lintas untuk menuju sebuah website tersebut. Hal dasar yang harus dipahami untuk mengoptimalkan teknik SEO adalah penggunaan keywords. Dengan menggunakan keywords yang tepat, website yang kamu kelola akan terus direkomendasikan ketika audiens mencari kata kunci yang sama. Semakin banyak jumlah pengunjung, tentu website akan semakin direkomendasikan. Kemudian yang ketiga adalah email marketing. Pemasaran melalui email berfokus terhadap tujuan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada serta bisa menjangkau pelanggan baru. Teknik ini sangat bagus untuk membangun kesadaran akan merek, mendorong pembelian berulang, dan menjaga nama brand agar tepat diingat. Kemudian ada social media marketing. Metode menggunakan platform sosial media untuk dapat terhubung dengan audiens secara luas. Tujuan penerapan metode ini adalah untuk membangun brand yang kamu miliki, mengarahkan audiens untuk mengunjungi situs tertentu, serta untuk meningkatkan penjualan. Content marketing. Teknik ini untuk dapat melibatkan, menjangkau hingga terhubung dengan pelanggan melalui berbagai konten. Dengan begitu, komunikasi brand ke pelanggan bisa dilakukan secara lebih menarik. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan brand awareness pada bisnis yang dikelola. Teknik ini cocok sekali untuk mengembangkan bisnis UMKM agar lebih dikenal oleh audiens. Baik, mungkin itu saja presentasi saya tentang digital marketing strategi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.